Vertigo itu kumpulan dari gejala seperti pusing berputar, tubuh tidak seimbang, mual dan muntah. Jadi dia itu gejala, bukan suatu penyakit. Gejala dari suatu penyakit, bukan penyakit utama. Berputar yang disebabkan oleh problem medis, bukan fobia ketinggian. Jadi tolong dibedakan antara vertigo dan akrofobia. Justru berbaring bisa memperburuk gejala bagi sebagian orang. Sebaiknya apa? Duduk, diam, mata terbuka, dan fokus pada hal tertentu, misalkan pada fokus suatu objek. Dulur Mbak Dokter, jumpa lagi dengan Mbak Dokter di sini. Masih bahasan yang kemarin, tapi terkait fakta dan mitos vertigo. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang masih salah kaprah terkait vertigo. Nah, fakta dan mitosnya apa? Di video kali ini Mbak Dokter kepengen bahas terkait fakta dan mitos vertigo. Ada beberapa list yang sudah Mbak Dokter bikin. Cuma sebelum Mbak mulai, jangan lupa di subscribe di akun channel YouTube Mbak Dokter, di like di videonya, di share. Harapannya apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat dan jariah, dan paling enggak bisa menambah wawasan terkait kesehatan. Karena ini masuk bulan Ramadan, ya ini kita ini syutingnya malam. Nih orang-orang itu deres Al-Quran, ini kita deres ilmu terkait kesehatan. Ya, palai, wis nggak usah mikir lah, itu Gusti Allah sih mikir ya. Nah, bagaimana Mbah terkait fakta dan mitos terkait vertigo? Yang pertama, vertigo adalah penyakit. Nah, faktanya adalah vertigo itu kumpulan dari gejala seperti pusing berputar, tubuh tidak seimbang, mual dan muntah. Jadi dia itu gejala, bukan suatu penyakit. Gejala dari suatu penyakit, bukan penyakit utama. Ya, itu terkait mitos yang pertama. Terus mitos yang kedua, katanya orang, vertigo itu jarang mengenai orang muda, lebih sering pada orang lansia atau orang tua. Nah, faktanya vertigo itu bisa terkena pada semua penyakit umum. Mau anak kecil, muda dewasa, orang tua, semua usia bisa terkena vertigo. Itu terkait mitos dan fakta yang kedua. Nah, yang ketiga bagaimana? Vertigo itu adalah ketakutan pada ketinggian. Kita nyebutnya itu akrofobia. Nah, faktanya adalah vertigo adalah sensasi gerakan semu berputar yang disebabkan oleh problem medis, bukan fobia ketinggian. Jadi tolong dibedakan antara vertigo dan akrofobia. Itu dua hal yang berbeda. Terus, vertigo tidak bisa disembuhkan. Nah, vertigo bisa disembuhkan asalkan kita tahu penyebabnya dan bagaimana tata laksananya. Mulai menggunakan obat, terus kemudian latihan, salah satunya itu latihan Brendarov atau penanganan penyebab dasarnya. Semisal kalau ada stroke, ya stroke-nya kita obati. Kalau ada tumor, ya tumor yang jinak semisal kita angkat tumornya. Kalau ada infeksi di otak seperti tuberkuloma TBC, ya kita atasi infeksinya. Jadi vertigo pada dasarnya bisa kita sembuhkan asalkan kita tahu penyebabnya. Seperti hanya terkait kita membahas epilepsi. Kalau kita tahu penyebabnya, bisa kita tentukan pengobatannya, maka bisa sembuh pasiennya. Terus mitos berikutnya adalah vertigo kambuh, sebaiknya berbaring dan memejamkan mata. Ya, ini salah. Justru berbaring bisa memperburuk gejala bagi sebagian orang.
Sebaiknya apa? Duduk, diam, mata terbuka, dan fokus pada hal tertentu, misalkan pada fokus suatu objek. Jadi bukan malah berbaring, malah jadi molak-malik rasanya. Tapi duduk, santai, fokus pada objek tertentu. Itu bisa membantu meringankan ketika kita terkena serangan vertigo. Nah, mitos berikutnya, kopi baik untuk vertigo. Padahal faktanya, kafein dalam kopi serta alkohol dan makan asin justru dapat memicu atau memperparah gejala vertigo. Jadi gini, ada salah satu jenis vertigo itu namanya Meniere disease. Meniere disease itu kelainannya di dalam telinga dalam, di mana ada membran yang memisahkan endolim sama perilim. Lah membran ini itu bisa rusak kalau kita satu sering urek-urek telinga atau seneng makan asin-asinan. Harusnya endolim dan perilim ini terpisahkan karena kebiasaan kita yang jelek makan asin-asinan, urek-urek telinga, ini membrannya jadi rusak sehingga endolim dan perilim itu bergabung menjadi satu yang menyebabkan tekanan di dalam telinga dalam itu menjadi lebih besar. Awalnya gejalanya mungkin gerbek-gerbek, kresek-kresek. Kalau sudah parah menjadi berdenging. Lah, kalau sudah denging itu sebenarnya sudah lumayan parah gejala vertigonya atau gejala Meniere disease-nya. Jadi kalau sudah seperti itu, tolong segera berobat. Karena apa? Karena bikin tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan aktivitas kerja kita. Banyak orang tidak bisa fokus kerja karena apa? Ketika terjadi vertigo, ya mau nyetir susah, mau naik mobil susah, bahkan kita mau menghadap laptop untuk kerja akan susah. Dokter Yongono, kate mirsa pasien jelas akan susah. Jadi kalau sudah ada gejala vertigo seperti itu, segera dikonsulkan ke ahli yang berkompeten, terutama spesialis neurologi. Nah, ada mitos yang lucu, di mana mitosnya itu vertigo itu menular. Jadi vertigo itu juga menular karena disebabkan oleh faktor yang tadi sudah pernah Mbak Dokter bahas di video berikutnya. Apakah dia ada gangguan di dalam telinga atau ada gangguan di dalam otak. Jadi vertigo itu gak menular. Sebagaimana ketika orang epilepsi, ketika dia serangan kejang, keringetnya gak menular. Liurnya gak menular. Jadi kalau kita ada pasien epilepsi ya kita tolong seperti kita menolong pada umumnya. Jangan takut itu menular. Karena apa? Karena pada dasarnya epilepsi itu kelainan kelistrikan di otak. Kalau vertigo kelainannya di dalam telinga atau di dalam otak. Gimana katanya? Ya jelas tidak. Jadi paling enggak itu ya dulur ya. Sedikit fakta dan mitos terkait vertigo. Semoga video yang ya enggak terlalu panjang ini bermanfaat buat panjenengan semua. Jangan lupa di subscribe, like, komentar. Silakan tanyakan keluhan apa yang terkait dengan vertigo. Nanti kalau memang pertanyaannya bisa kita bahas jadi video panjang atau video short, nanti akan Mbak Dokter bahas. Oke dulur.